Baik, selamat malam suster Bapak Ibu guru dan orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6 yang terkasih. Selamat berjumpa secara virtual dalam acara sosialisasi DSKB Malam. pada malam hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Butista yang akan memandu jalannya rapat virtual pada malam hari ini. Senang sekali rasanya Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya, mungkin nanti bisa disambi dengan minum kopi atau cemilan yang telah disediakan di rumah masing-masing, J. Kami akan memulai acara pada hari ini pukul 19.15 sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung. Begitu. Terima kasih. Makasih Bu Tista. Terima kasih Bu Tista. Bu Tista, sekalian saya coba ini ya untuk paparan apakah nyoba Oke, share. Pak, monggo. Apakah sudah muncul full Bu Tista? Sampun, sudah muncul, Pak. Oke. Malam Bu Tista, J, selamat malam, Papa. ya, J, Selamat bergabung. J, maturun.
Please. Halo Raka, boleh menyapa temannya dulu. Siapa tahu ada di sini. Halo, sudah makan belum Raka? Belum di on kan mic-nya. Halo Bu Anang. Halo Mah. Loh, kok cuma berdua dong? Nih, kita nih tatap muka berdua saja. Tapi kan sudah telat toh, Bu. Belum. Ini diberi waktu sampai 7.15. Biar yang gabung banyak dulu Mah. Ini baru Oh, 136. oh iya Gimana Bu. kabarnya Mah? Sehat? Baik Bu. Lagi santai ya? Iya Bu, lagi ini toh Bu. Apa? Nyuruh anak-anak makan sulit. Suruh makan aja kok sulit ya. Loh Bu, ini Ya. dari berarti semua kelas 6 ya? Kelas 1 sampai kelas 6, Mah. Oh, Ya, ini kita undang kelas 1 sampai kelas 6 sebetulnya. Cuman yang bergabung baru 134 sih. Ya, semoga aja nanti semakin bertambah. Karena informasinya memang untuk semua kelas 1 sampai kelas 6. oh iya Bu. Oke. Ya, 3 menit lagi sih. Ini pembahasannya bukan, saya pikir kemah Bu, tentang kemah Bu. Oh, bukan. Bukan. Kema itu kan khusus kelas 6. Oh iya. Kalau Kema langsung dari wali kelasnya, Mas. Oh iya Bu. Ya. Ini tentang DSKB nanti. Apa itu Bu? Nah, nggak tahu toh. Oh Bu. Nah, ya nanti Pokoknya disampaikan. manut Bu, nyimak Nggih. nggak manut tapi. Ya, ya manut, tapi tetap harus mendengarkan penjelasan supaya paham, Oh, supaya tahu nanti. Ya, kalau untuk kelas 6 memang belum tahu program ini karena ini dimulai tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah.
2022 itu kelas 1, waktu 2022 anak kelas 1. Program ini mulai. Yang kalau kelas 6 kan berarti sudah kelas berapa ya waktu itu ya? Kelas 2 atau kelas 3-an ya? Hmm. Nah, Oh, tapi kan ini harus berlaku untuk semua, jadi harus disampaikan. ya Bu, pokoknya mantap lah Bu, tak dengerin aja. Tak sambil dulu ya Bu. Ya, boleh sambil ngopi-ngopi ya boleh. Dulu ya Bu, sebentar ya Bu. Ya, ya, ya. Monggo. Ya, baik. Ini sudah menunjukkan pukul 19.15. Akan kami mulai acaranya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Suster, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Madirahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi dana solidaritas keberlangsungan belajar atau DSKB pada malam hari ini. Meskipun secara virtual, Nj. Sebelum kita memulai acara pendalaman hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan sosialisasi DSKB dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Ibu Berlian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam, Pak Heri, Bu Ana, para suster, Selamat malam. Selamat malam. Bu guru dan tenaga kependidikan, serta Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang terkasih, berkah dalam Berkadang. sebelum Berkadang. kita malam hari ini, mari kita satukan hati dalam doa yang akan saya pimpin dengan ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan indah ini karena Engkau mempertemukan kami dalam pertemuan secara daring. Berkatilah pertemuan kami dalam membahas DSKB ya Bapa, agar berjalan dengan lancar, penuh semangat kebersamaan dan membawa hasil yang bermanfaat demi perkembangan anak kami. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar menuntun hati dan pikiran kami, sehingga setiap pembicaraan dan keputusan sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Sekarang selalu. Salam. abad. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Berlian. Semoga doa yang kita panjatkan meneguhkan semangat kita dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu nanti akan ada pembukaan, pengantar dari kepala sekolah, sosialisasi dana solidaritas keberlangsungan belajar atau DSKP, lain-lain, serta sesi tanya jawab. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita simak bersama pengantar dari kepala sekolah
Kepada Ibu Maria Ana, kami persilahkan. Terima kasih Bu Tista untuk waktunya. Yang terhormat Bapak Iris selaku Kepala Sekolah SD Madirahayu 01, Suster, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SD MR1 dan MR2, dan yang terkhusus yang saya hormati para orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Selamat malam, berkah dalam. Pertama-tama syukur pada Allah, kita semua boleh dipertemukan pada malam hari ini dengan keadaan sehat. Yang kedua, kami mohon maaf karena dari sekolah eh, meminta waktu sedikit dari para orang tua, dan mohon maaf juga karena pertemuan ini harus dilakukan secara online karena memang waktu mendesak, karena ini harus segera disampaikan kepada Bapak Ibu orang tua murid, tetapi waktunya juga di sekolah itu bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi mohon maaf apabila pertemuan ini memang harus dilakukan secara online begitu. Nah, selanjutnya pada malam hari ini nanti akan disampaikan sosialisasi tentang DSKB. Apa itu DSKB? Mungkin beberapa orang tua sudah memahami, terkhusus kelas 1 sampai kelas 4 nih. Jadi sudah tahu apa itu DSKB. Tetapi untuk kelas 5 dan kelas 6 memang beberapa belum tahu karena memang ini belum disosialisasikan waktu anak-anak ini kelas 1. Nah, tetapi dari pihak yayasan memang menghendaki program ini disosialisasikan kepada seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memang kami secepatnya harus mengadakan kegiatan ini. Nah, dana sosial solidaritas keberlangsungan belajar itu memang sebuah gagasan dari yayasan yang pastinya itu bermanfaat sekali untuk peserta didik di SD Madirahayu. Dan ini tidak diberlakukan di SD saja, tapi di seluruh unit pendidikan di bawah Yayasan Santa Maria Adi Kristus. Nah, supaya para orang tua memahami apa itu DSKB, terus peruntukannya bagaimana, untuk apa, kewajiban orang tua itu harus bagaimana. Nah, tentang DSKB ini maka ya mau nggak mau memang kita harus melakukan kegiatan ini. Nah, untuk DSKB ini di awal dari kelas 1 sampai kelas 4 ini memang sudah melakukan kewajibannya para orang tua. Tetapi ada sedikit nanti perlu dijelaskan kembali. Nah, kewajiban-kewajiban dari orang tua itu bagaimana terhadap dana DSKB ini. Nah, untuk penjelasannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Eri. Mari Bapak, Ibu, orang tua, siswa dari kelas 1 kelas 6, mari kita ikuti bersama penjelasan ini supaya kita semua jelas dan paham. Apabila nanti kok ada hal-hal yang masih mengganjal, ada yang kurang paham atau kurang sreg atau bagaimanapun, silahkan Bapak Ibu orang tua disampaikan. Mumpung kita ketemu meskipun secara online ya. Jadi kita nanti bisa menyampaikan atau memberikan solusi atau menjelaskan apa yang menjadi apa ya, yang menjadi pertanyaan atau menjadi unek-unek atau apa begitu. Itu pengantar dari saya. Semoga acara pada malam hari ini berlangsung dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan semuanya merasakan manfaatnya dari program ini. Demikian Bu Tista, terima kasih. Berkah dalam. Baik, terima kasih Bu Ana berkat dalam. Terima kasih sebelumnya Bu Ana sudah memberikan pengantar untuk sosialisasi pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi dana solidaritas keberlangsungan belajar atau DSKB kepada Pak Heri Ismanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun, Bu Tista, terima kasih. Bu Ana, Kepala SD Madirayu 2 yang saya hormati, para guru, guru kelas maupun guru mata pelajaran, Bapak Ibu, Suster,
orang tua maupun wali dari peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Mardirayu 1 maupun SD Mardirayu 2. Selamat malam berkah dalam. Suster Bapak Ibu, pada malam hari ini kami sebelumnya sudah mencari waktu untuk bertatap muka, pertemuan tatap muka secara langsung, tapi pada malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu, tetapi dalam eh, pertemuan secara virtual atau online. Jadi ada keuntungan juga, ini kan kami rekam, nanti bisa kami sebarluaskan lagi sebagai pengingat atau pengulang. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, bisa diputar lagi rekaman ini. Sudah disampaikan Bu Ana tentang dana solidaritas keberlangsungan belajar, apa itu, kemudian manfaatnya, dan juga ini adalah programnya siapa, programnya Yayasan Santa Maria Abdi Kristus. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan satu persatu paparan dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Sebenarnya hanya sedikit saja, nanti mungkin tidak terlalu lama untuk paparan ini. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti bisa ditambah dengan penguatan di pertanyaan tanya jawab. Sudah muncul ya? Ampun Pak Eri. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, meskipun melalui virtual. Ya kita patut bersyukur karena dengan rahmat Tuhan, kasih-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini sangat penting karena kita akan membicarakan sebuah program dari Yayasan Santa Maria Abdi Kristus yang menaungi unit-unit karyanya. Salah satunya adalah unit karya pendidikan. Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Program ini adalah dinamakan Dana Solidaritas Keberlangsungan Belajar atau DSKB. Suster Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang tua, kita tentu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu kebutuhan utama mereka adalah pendidikan. Namun, kita juga menyadari kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Ada kalanya seorang anak kehilangan penanggung biaya karena orang tua atau wali yang selama ini mendampingi itu dipanggil pulang ke hadirat Tuhan atau meninggal dunia. Saya masih ingat pada saat COVID melanda Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2021. Itu saya menghitung ada 10 anak yang harus ditinggalkan oleh salah satu atau dua oleh orang tuanya. Kemudian setelah itu tahun 2022 ini ada sebuah gagasan dari yayasan untuk program ini. Jadi kondisi yang harus anak yang harus ditinggalkan oleh salah satu orang tua ini mungkin sangat berat ya, sangat berat bagi anak maupun keluarga. Dan disinilah peran kita
semua sebagai satu keluarga besar. Jadi bukan hanya yayasan saja, tetapi kita semua keluarga sebagai sebuah keluarga besar di bawah Yayasan Santa Maria Abdi Kristus untuk saling menopang melalui program DSKB. Dengan program ini kita ingin memastikan tidak ada seorang pun anak yang harus berhenti sekolah hanya karena masalah biaya. Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan lebih rinci. Yang pertama, apa itu DSKB? DSKB adalah kumpulan dana solidaritas antar siswa di lingkungan Yayasan Santa Maria Abdi Kristus. DSKB ini mulai tahun ini, mulai bulan ini, bulan Agustus, diikuti semua kelas, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, SD Mardirahayu 1 dan SD Mardirahayu 2. Dana yang akan dikumpulkan ini dibayarkan satu kali setiap awal pelajaran atau setiap tahun pelajaran baru oleh orang tua atau wali penanggung biaya pendidikan siswa yang bersangkutan. Yang kedua, untuk apa dana ini digunakan? Dana ini digunakan itu dikhususkan untuk membantu siswa yang penanggung biayanya sudah tidak bisa mendampingi lagi karena berpulang atau meninggal dunia. Dengan begitu, pendidikan anak tersebut tetap dapat berjalan. Lalu bagaimana manfaat yang akan diterima oleh anak? Apabila penanggung biaya meninggal atau berpulang, maka anak tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga tamat pada jenjang yang sama. Artinya di SD, mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, itu tanpa membayar uang sekolah atau SPP. Jika anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di lingkungan yayasan, maka ia mendapatkan keringanan. Jadi misalnya di kelas peristiwanya di kelas 6 atau di kelas 6 ya. Kalau misalnya sudah di kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 atau 5, ya tetap lanjut terus nanti di kelas 6. Setelah kelas 6 itu akan melanjutkan ke SMP di bawah Yayasan Santa Maria Abdi Kristus, maka yang bersangkutan akan bebas dana pembangunan sekolah atau DPS. Itu. Bebas biaya seragam. Kemudian membayar SPP-nya hanya 50%. Karena sudah berlaku di SD, kemudian melanjutkan di SMP. Dengan ketentuan ini, Bapak Ibu, Suster bisa merasa lebih tenang karena ada kepastian pendidikan bagi putra-putri kita. Bapak Ibu, tentu dalam sebuah program perlu ada syarat agar manfaat bisa diberikan secara tepat dan tertib. Untuk mengajukan klaim manfaat DSKB diperlukan beberapa dokumen. Yang pertama, surat pengantar resmi dari kepala sekolah. Yang kedua, surat keterangan meninggal dunia dari penanggung biaya. Kemudian, fotokopi KTP penanggung biaya. Kemudian, yang keempat, kartu DSKB asli. Itu yang milik siswa. Kemudian, yang kelima, formulir
biodata penanggung biaya dari sekolah. Dengan adanya kelengkapan dokumen ini, yayasan bisa bisa memastikan bahwa bantuan diberikan secara benar, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, Bapak Ibu. Yang pertama, manfaat DSKB hanya berlaku bagi siswa yang memang ikut serta dan membayar iuran sesuai ketentuan yayasan. Jadi tadi sudah ada ada pernyataan dari yayasan bahwa ada aturan dari yayasan bahwa 75.000 itu dibayarkan di awal tahun pelajaran, jadi di bulan Juli. Tuh, karena ini terlambat maka tidak apa-apa, nanti kita beri waktu sampai September. Jadi kalau sudah melakukan melakukan kewajiban itu, maka otomatis manfaat itu dapat diterima, dapat bisa berlaku untuk siswa. Begitu. Jadi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk awal itu berarti di Juli, di bulan Juli. Kemudian dana ini bersifat sosial atau solidaritas. Artinya dana yang sudah dibayarkan itu tidak dapat diminta kembali karena sifatnya untuk membantu siswa lain. Ketiga, jika tidak ada klaim, dana tetap dikelola oleh yayasan dan akan digunakan untuk membantu siswa lain yang membutuhkan dana ini di masa depan. Dengan semangat inilah kita ingin menumbuhkan rasa saling peduli di antara keluarga besar sekolah kita. Berikutnya untuk manfaatnya bagi siswa tadi sudah ya sama ini secara sederhana manfaat yang bisa diterima oleh anak sebagai berikut. Saat di SD maka akan bebas SPP hingga tamat jenjang yang sama. Kemudian jika melanjutkan ke jenjang berikutnya berarti bebas DPS dan biaya seragam. Kemudian membayar serak 50% biaya SPP di jenjang di atasnya. Itu dari TK ke SD, itu ya. Dari SD ke atasnya berarti SMP. Kalau di tempat lain kita tidak ada SMA SMK di sini, di Ngawen itu ada SMK. Nah, maka yang dari SMP Sanjaya di Ngawen nanti bisa melanjutkan ke SMK juga berlaku apabila masih menjadi peserta. Berikutnya adalah formulir biodata. Bapak Ibu, untuk mendukung kelancaran administrasi, setiap peserta program nanti akan diminta melengkapi formulir biodata penanggung biaya. Jadi siapa yang akan menanggung biaya? 75.000 itu siapa? Itu nanti akan dituliskan namanya. Yang pertama itu nama orang tua atau wali siapa gitu ya. Kemudian yang kedua nama siswa yang tertanggung, tempat tanggal lahir siswa, agama, kewarganegaraan, kemudian alamat pendidikan, pekerjaan, penghasilannya, kemudian alamat rumah dan nomor HP. Tuh. Jadi data ini diperlukan sekolah agar yayasan memiliki catatan lengkap bila suatu saat diperlukan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, nanti formulir ini akan dibagikan. Jadi akan diperbanyak, akan digandakan ini, nanti akan dibagikan
ke semua kelas. Setiap anak akan mendapatkan ini. Kemudian silakan nanti di rumah diisi dan dikembalikan ke guru kelasnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama siswanya, kemudian nama orang tua, tempat tanggal lahir, agama, dan seterusnya. Untuk kartu DSKB, setiap siswa peserta program yang akan mengeklaim akan menerima kartu DSKB. Jadi kartu DSKB ini tidak diberikan ke semua anak. Hanya, saya ulangi, yang akan menerima yang ini saja. Jadi semua akan menerima formulir ini untuk diisi. Kemudian akan divalidasi sekolah dan diserahkan ke yayasan. Jadi sudah. Dan kemudian eh, akan kami cek untuk eh, apa namanya, untuk pembayarannya 75.000 itu. Oke, sudah berarti ini sudah dianggap valid. Kemudian untuk kartu DSKB ini hanya diberikan kepada anak yang akan mengeklaim kartu ini menjadi bukti kepesertaan dan digunakan saat klaim manfaat. Jadi apabila suatu saat anak harus mengajukan klaim manfaat, maka kartu ini harus ditunjukkan bersama dengan dokumen-dokumen lain. Dengan adanya kartu ini, administrasi menjadi lebih tertib dan proses lebih mudah. Seperti ini bentuk kartunya nanti yang akan diterima oleh penerima atau klaim manfaat. Nah, data-datanya akan kami ambil dari formulir tadi. Kemudian kita akan juga diminta untuk mengirimkan foto. Nah, di kartu ini juga ada catatan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sama ini ya, secara detailnya di sini. Sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi, Suster Bapak Ibu yang terkasih, saya kira demikianlah sosialisasi mengenai program Dana Solidaritas Keberlangsungan Belajar atau DSKB. Saya ingin menegaskan kembali bahwa program ini adalah bentuk nyata solidaritas antar keluarga di sekolah kita. Dengan ikut serta dalam program ini, Bapak Ibu tidak hanya membantu diri sendiri dan keluarga, tetapi juga menolong saudara-saudara kita yang lain yang mungkin suatu saat menghadapi kesulitan. Mari kita dukung bersama program ini agar pendidikan anak-anak kita benar-benar terjamin, penuh kasih, adil, dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih atas perhatian Suster Bapak Ibu. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Demikian Bu Tista yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada jenengan. Terima kasih. Berkata. Baik, terima kasih Pak Heri telah memaparkan pengertian dan fungsi dari DSKB yang telah bermanfaat bagi kita semua, Nje. Tentu saja kegiatan ini akan terlaksana dengan lancar karena dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab nanti, kami akan membuka 2 termin, yang di mana satu terminnya akan ada 3 penanya. Kepada Bapak Ibu yang ada ingin atau menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau masukan, kami persilahkan. Di kolom chat Butista itu ada Oke. pertanyaan, bisa dibaca. Ini mungkin saya bacakan terlebih dahulu, Nje. Ada satu pertanyaan dari Cendana Mulia.
Malam Bapak Ibu, izin tanya, apa ini hanya berlaku untuk salah satu orang tua yang meninggal dunia? Jika salah satu orang tua yang menderita sakit sebagai tidak bisa menafkahi, bagaimana, Njeh? Ya, mungkin Sehingga itu, Mas. oh, nggih, sehingga tidak bisa menafkahi begitu, Pak Heri. Mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Pak Heri. Saya mencoba mencari pertanyaannya kok nggak ketemu ya. Di kolom chat, Pak. Kolom chat. eh, oh ini ya. Dan untuk orang tua penanggung itu betul. Coba Bu dibaca ulang Bu. Saya kurang. Oke, saya bacakan, Pak. Coba diulang. Eh, apakah ini hanya berlaku untuk salah satu orang tua yang meninggal saja? Jika Hmm. salah satu orang tua dia menderita sakit sehingga tidak bisa menafkahi, bagaimana? Pertanyaannya. Oke, berarti ada dua pertanyaan tuh ya. Yang pertama, apakah berlaku untuk salah satu orang tua yang meninggal? Ya, itu dulu yang saya jawab. Jadi, eh, iya betul. Jadi hanya salah satu orang tua yang meninggal dan itu pun yang tertulis dalam formulir tadi. Ya, jadi di formulir tadi yang akan kita bagikan kepada anak-anak besok, minggu depan ya, bukan besok. Besok itu Sabtu. Minggu depan itu misalnya orang tua yang dituliskan itu berarti kan penanggung biaya, istilahnya yang membayarkan 75 ribunya itu ya. Itu misalnya eh, namanya A gitu ya. Eh, ini saya menjelaskan secara gamblang saja ya. Nggak usah ditutupi. Jadi misalnya si eh, A, entah itu A itu adalah ayah atau ibu, salah satu yang ditulis di situ, misalnya sudah ditulis A, ternyata mengalami musibah ya, jadi meninggal dunia, maka si anak yang dituliskan di situ juga itu berhak mengeklaim gitu. Jadi hanya salah satu. Tapi misalnya yang ditulis si A, ternyata yang meninggal B. Nah, itu tidak bisa mengeklaim. Jadi tidak bisa mengeklaim dua-duanya gitu. Kemudian untuk yang kedua, apakah jika ada yang sakit kemudian tidak bisa menafkahi tadi ya, tidak bisa menafkahi dan tidak bisa membayar sekolah akhirnya gitu, ranahnya bukan di sini. Jadi ini bukan tidak mengakomodir yang masalah sakit itu. Itu ada kebijakan lain dari yayasan, tidak ada sosial yang lain, gitu. Ada dana sosial yang lain, dan itu jelas perlu pembicaraan lagi. Jadi sekali lagi pertanyaan yang kedua tadi itu tidak diakomodir oleh DSKB gitu. Begitu Bu Tista. Baik, Nanti Pak. lanjut pertanyaan yang lain. Oke, ini ada pertanyaan yang lain, yaitu dari Papa Guno menanyakan, Pak, eh, apakah biaya per anak, misal anaknya ada dua di SD Madirahayu, berarti bayarnya dua kali gitu, Pak? Itu pertanyaannya. Oh ya, ya jadi sudah jelas, Gip. Jadi satu formulir itu yang akan digunakan yayasan sebagai data, sebagai dasar untuk mengeklaim atau bukan mengeklaim ya, untuk memberikan manfaat atas klaim gitu. Misalnya anaknya dua, kemudian yang diikutkan hanya satu, kemudian eh, ya delalah nih dua-duanya masih di SD, tidak masalah, gitu. Tidak masalah. Tetapi eh, yang satu bisa mengeklaim, yang satunya nggak bisa. Kebetulan mau naik kelas nih, naik sudah lulus ya, mau pindah ke SMP, tapi yang tertulis anak yang pertama, sorry anak yang kedua, yang anak pertama mau naik jenjang,
Tapi yang tertulis adalah anak yang kedua yang naik kelas. Ya, anak yang kedua ini bisa diklaim. Anak yang pertama yang lulus atau naik jenjang itu tidak bisa ngeklaim. Nah, kecuali dua-duanya juga menuliskan di formulir. Nah, formulir itulah yang bisa dipakai. Jadi dua-duanya bisa mengeklaim itu. Jadi bisa mengeklaim. Itu, Miss. Baik, Pak. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Oke, Bu, lanjut. Ada yang bertanya, Pak. Anak kami sekarang kelas 4. Waktu kelas 1 sudah bayar 75.000 karena ada di daftar biaya yang harus dibayar. Kelas 2 dan 3 tidak bayar karena tidak ada pemberitahuan. Apakah artinya di kelas 4 ini harus dirapel pembayaran itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi anak yang sekarang kelas 4, ini berarti sudah dimulai 3 tahun yang lalu, begitu ya, di kelas 1. Satu bayar, kelas 2 tidak, kelas 3 tidak. Dan yang kelas 4 ini bagaimana? Pertanyaannya kan tadi gitu. Apakah ngerapel semua, gitu ya. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi mulai bulan Agustus, ya enggak deh. Enggak. Agustus sampai September ya, Bu Ana, gitu. September gitu. September, Pak. Oh ya, September gitu. Bisa dimulai bulan September. September gitu. Jadi proses untuk inputting data atau formulir tadi di bulan Agustus. Jadi mulai bayarnya bulan September itu untuk semuanya saja. Itu eh, tidak ada lagi rapelan. Jadi yang sudah kelas 4 tidak merapel. Jadi semua kelas 1 sampai dengan kelas 6 mulai dari nol lagi di bulan September. Jadi bayar 75.000 di bulan September setelah mengisi biodata, apa tadi, formulir, setelah mengisi formulir dan membayar di bulan September, maka sudah valid untuk dijadikan peserta, peserta DSKB. Gitu. Jadi sekali lagi tidak perlu me, apa istilahnya tadi, merapel ya. Tidak perlu merapel. Oke. Dimulai lagi di bulan September saja. Semuanya sudah bisa mengeklaim. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada 3 pertanyaan dari Mama Aldrik. Hmm. Yang pertama, apakah wajib tiap siswa mengikuti program ini? Tiap tahun bayar, Nj? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tahun ada program DSKP, apakah ada laporan tahunan juga sehingga kita tahu juga penggunaan dana tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga, SPP kan subsidi silang, Nj? Apakah dana SPP tidak bisa mengcover itu semua? Begitu, Pak. Oke, saya jawab. Atau Bu Ana dulu yang bisa, mungkin gantian Bu Ana. Bu Ana, Ya, anu, gantian ya, Pak ya ya. biar bisa. Oke, monggo. Oke, saya bantu jawab, nanti bisa dilengkapi kalau kurang lengkap ya, Pak. Siap, nanti saya bantu. Yang pertama, apakah wajib ya tiap siswa mengikuti program ini? Ya, ya Mamah nggih. Jadi program ini karena sudah dicanangkan oleh yayasan dan kita harus melaksanakan betul. Tiap siswa wajib mengikuti program ini dan tiap tahun dikenakan biaya 75.000. Kemudian yang pertanyaan kedua, setiap tahun ada program di SKB, apakah juga ada laporan penggunaannya? Eh, untuk laporan untuk laporan penggunaannya, eh, kita nanti akan mengusahakan meminta dari pihak yayasan untuk membuat laporannya supaya juga transparan, gitu nggih Pak Eri nggih. Karena untuk yang tahun Oke, kemarin memang belum ada nggih Pak nggih. Nah, betul. ya, jadi kita usahakan memenuhi permintaan orang tua supaya juga ada transparansi di sini. Jadi mungkin bisa nanti diadakan laporan tahunannya, siapa yang sudah ngeklaim dan sebagainya gitu.
Kemudian yang ketiga, SPP kan subsidi silang. Apakah dana SPP tidak bisa mengcover? Nah, kalau menurut saya ini penggunaannya berbeda, nggih. Jadi peruntukannya kan berbeda. Kalau SPP itu tidak untuk yang di SKB ini, jadi tidak mengcover. Karena program ini memang program baru dari yayasan. Tujuannya apa tadi? Nah, tujuannya untuk supaya semua siswa itu ini punya kesempatan untuk belajar dan tidak terjadi eh, berhenti atau macet belajar begitu nggih. Jadi untuk SPP memang tidak untuk mengcover dana ini begitu kalau jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Eri. Baik, baik. SPP, jadi uang uang sekolah itu kan ada dua gitu, SPP dan uang kegiatan. Uang kegiatan yang 75.000 untuk ekskul, eh, KS, lab komputer, lomba-lomba dan lain-lain itu uang kegiatan. Kemudian SPP itu semua disetor ke yayasan untuk gaji guru, untuk pengembangan guru, seperti workshop, seperti penyusunan kurikulum, raker, kemudian pertemuan-pertemuan antara orang tua dengan guru dan lain-lain. Dan selebihnya adalah yang mengelola yayasan. Jadi itu untuk operasional pendidikan. Nah, sedangkan untuk untuk DSKB itu tidak termasuk di SPP itu. Maka yayasan membuat program ini, jadi keperuntukannya DSKB untuk itu, untuk mengakomodasi tentang apa kalau ada peristiwa harus berpulang salah satu dan untuk keberlanjutan belajar anak tersebut. Begitu. Terima kasih. Baik, Pak. Kemudian ini ada yang bertanya, Pak. Berarti DSKB ini bersifat wajib dan sukarela. Jadi untuk penegasan berarti DSKB ini bersifatnya wajib, ya, Pak ya. Iya, wajib. Kemudian pembayaran DSKB setiap tahun ajaran baru sejumlah Rp75.000 dibayarkan melalui VA atau cash ke TU dan mendapatkan kwitansi pembayarannya atau tidak. Iya. Untuk pembayarannya itu langsung ke bendahara ya di kantor TU dan belum bisa dijadikan satu dengan VA. Memang kami sudah pernah mengusulkan untuk dijadikan satu dengan VA, tapi dari kami itu belum siap karena harus membedakan. Memang nominalnya memang sedikit, hanya 75.000, tapi bagi bendahara itu memusingkan karena bingung itu ya. Ini uang apa tuh mereka belum siap gitu ya karena baru ya bendaharanya baru dan ini program apa VA itu kan juga baru, jadi kalau ketambahan ini masih perlu belajar dulu. Maka untuk 1 tahun ke depan ini pembayarannya masih menggunakan manual, jadi langsung cash ke TU melalui bendahara. Nanti akan diberikan bukti pembayaran, ada kwitansi gitu. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah untuk nominal sudah final 75.000 per anak atau tahun? Apakah tidak bisa jika nominalnya lebih kecil? Mohon dapat dipertimbangkan lagi. Terima kasih. Baik, kalau nominal sudah final, sudah ditetapkan yayasan 75.000. Tuh. Jadi monggo nanti Bapak Ibu yang merasa ada masalah, kesulitan dan bagaimana, karena ini wajib ya, apakah bisa diangsur atau bagaimana itu ya. Nanti nanti silakan untuk menemui guru kelasnya dulu. Itu nanti biar ditampung dan akan kami sampaikan kepada yayasan. Itu. Tapi kami berharap sangat Bapak Ibu ya memang nominalnya memang kecil, tapi sebagian sebagian dari panjenengan tuh juga
tidak bisa mengatakan itu nominal kecil juga ya. Ada yang itu berharga sekali itu 75.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau masih kesulitan, monggo nanti bisa menyampaikan kepada guru kelas dan nanti kita tampung akan kita sampaikan kepada yayasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah bisa ya yayasan itu jadi sudah diklaim ini, sudah berarti sudah kok diklaim. Sudah valid nih ya September, formulir sudah masuk dan sudah dianggap membayar, tetapi meskipun ngangsur misalnya, kan lebih ringan ya kalau mengangsur ya, misalnya sebulan berapa, 5.000 atau 10.000 gitu ya. Itu ya. Jadi monggo nanti, jadi kita terbuka saja karena ini program baru, maka tidak menutup, kami tidak akan menutup untuk berbagai kemungkinan kalau ada masalah. Oke, begitu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan mengenai formnya. Apakah bisa formnya dikirim lewat email dan kami kirim kembali juga nantinya lewat email? Bisa nggak ya, Bu Ana? Kita harus ini ya, harus harus eh, tanda tangan asli ya. Ini kalau email artinya yang bersangkutan orang tua ini di luar gitu ya, di luar Jawa atau di mana gitu ya. Oke, dicatat dulu ya Bu Tista. Ini saya belum tahu kalau ini, saya nanti harus saya tanyakan ke yayasan gitu. Kalau misalnya harus apa, harus asli, karena ini kan penting banget ya, asli ya mungkin bisa dikirim ya lewat apa namanya pengiriman dokumen gitu ya. Tapi kalau misalnya yayasan, oh nggak apa-apa email, ya berarti kami print sendiri gitu. Baik, intinya akan kami tanyakan ke yayasan. Iya, Pak. Kemudian ini ada masukan atau usulan dari Bapak Guno, di mana mungkin bisa dimasukkan dalam rekening terpisah, khususnya untuk BSKP ini, untuk transparansi dan benar-benar nyata dalam penggunaan dengan laporan keuangannya setiap bulan. Oh gitu ya, masukan saya terima, saya tampung. Tapi perlu diketahui bahwa eh, sekolah itu kan tidak boleh membuat rekening. Jadi tidak diperkenankan oleh yayasan membuat rekening pribadi. Bukan pribadi, maksudnya atas nama sekolah, begitu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu hanya bos. Bos itu memang diwajibkan untuk membuka rekening. Itu. Jadi tetap saya tanyakan ke yayasan nanti ya, untuk bukan saya tanyakan, saya sampaikan ke yayasan masukan ini. Begitu. Terima kasih. Iya, Pak. Kemudian ini ada beberapa yang bertanya, Pak. Karena tadi yang mengenai formnya melalui email itu kebetulan ibunya atau orang tuanya berada di luar kota. Tanda tangannya tetap asli. Untuk mempercepat proses dokumennya, kami kirim bentuk scan dulu dan kalau perlu hard copy dikirim lewat paket. Begitu, Pak, masukannya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, misalkan satu anak ditanggung oleh kedua orang tua dengan dua pembayaran, apakah bisa dalam kurun 150.000? Jadi bila salah satu penanggung meninggal tetapi bisa klaim bukan karena mampu, tapi pasti bila orang tua salah satu meninggal dunia, tetap berpengaruh terhadap keuangan dan pembiayaan anak. Bu Ana, kalau ini saya tampung, Bu, saya belum bisa jawab ya. Bu Ana bisa enggak? Kok saya ingat saya bisa, Bu, seharusnya. Tapi coba Bu Ana bisa jawab. Bentar, saya itu juga menjabat kan ini sudah berlaku nggih. Jadi ini berarti saya pahami dulu pertanyaannya. Misalkan satu anak ditanggung oleh Dua, kedua orang tua orang dengan tua. dua pembayaran. Dua pembayaran berarti. Jadi gini Pak, ini satu anak, orang tua itu ingin membayar dua Iya, dengan saya, harapan, saya paham dengan pertanyaannya, ya. tapi jawabannya, Nah, Bu. ini kita juga begini nggih Bapak Ibu. Ini semua ketentuan itu sudah diatur oleh yayasan. Jadi ketentuan-ketentuan klaim, ketentuan aturannya itu sudah diputuskan oleh yayasan. Jadi satu anak ya 75.000 itu. Dengan catatan yang
yang akan apa tadi boleh klaim itu yang benar-benar menanggung biaya anak. Jadi istilahnya ya nyuwun sewu yang bekerja begitu nggih. Gampangnya begitu. Jadi pesan saya hati-hati dalam menuliskan formulir tadi. Karena formulir tadi itu akan digunakan untuk ngeklaim. Jadi misalnya nyun sewu misalnya nih, alah sing ngisi ibu wae misalnya ya. Nah, padahal yang menanggung itu kan bapak. Nah, misalnya seperti itu kasusnya. Jadi nanti yang mengisi yang atas nama di situ ya yang menanggung biayanya istilahnya yang bekerja begitu. Jadi kalau ini menurut saya kok tidak bisa nggih, Mama Genoveva nggih. Nah, menurut saya ya satu anak ya satu orang tua begitu yang sudah ditetapkan oleh yayasan dan itu yang penanggung biayanya yang bisa diklaimkan. Kalau jawaban dari saya begitu Pak Eri. Oke, terima kasih Bu. Nggih, menambah sedikit nggih Pak Eri, Oke, sebelum masih ada pertanyaan nggih. Oh nggih. Di masih SKP berlaku masih mulai kapan? masih ini Sejak tadi Bu, sebelum itu Bu. Oh nggih. Jadi tetap Ibu tadi Ibu tadi misalnya ya, misalnya Bapak Ibunya bekerja semua kok Bu masalahnya. Nah, ya kan satu anak itu akan dibuatkan bukan dibuatkan, akan mengisi dua formulir dengan nama ayahnya dan satunya ibunya. Nah, ini tetap nanti sebaiknya kita tanyakan saja gitu ke Oh yayasan nggih. gitu. Nggih. Nah, Ya lebih boleh boleh. jelasnya karena Ya 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 ya. ini i- ini betul ini belum terpikirkan kemarin gitu Ya, ya. Ah, ya baik nah, baik. boleh nggak ya gitu ya. Kalau kalau Pak Dina tadi bilang tidak boleh gitu itu ya. Tidak boleh gitu ya. Tapi sebaiknya kita Ya, oke. tanyakan ya Baik, besok sebaiknya. kita tanyakan Itu saja gitu. Mama nggih, Mama Papa biar Oh, ya, biar gitu. jelas ngoten nggih. Oke. Biar jelas nggih nggih, terima kasih. Di SKB berlaku mulai kapan? Sudah berlaku nggih Pak nggih? Sejak tahun 2022. Ya, jadi mau dijawab dulu, Bu. Monggo, monggo. Nggih. Ya, saya itu kemarin begitu menjabat sudah ada ini tanggungan ini nggih. Sebetulnya, mana kita mengaku dosa ya Pak Eri ya. Ya. Ya, ya. Jadi begini, Mama Papa, sebetulnya itu dari yayasan itu mewajibkan orang tua itu membayar setiap awal tahun pelajaran. Setiap awal tahun pelajaran. Kelas 1 bayar, nanti kelas 2 bayar lagi, kelas 3 bayar lagi seperti itu. 1 tahun sekali. Nah, memang ini kemarin ada sedikit miss begitu nggih. Jadi dari sekolah tidak menyampaikan kewajiban ini. Akhirnya Bapak Ibu membayar hanya di kelas 1. Nah, kemarin ya sudah kita ini memang mungkin kekeliruan kita dari yayasan walaupun kita ya terus kita dipanggil yayasan dan sebagainya gitu nggih. Nah, maka ya ini kewajiban kita yang harus melaksanakan keputusan yayasan ini bahwa aturan dikembalikan seperti yang seharusnya. Jadi setiap tahun anak harus membayar sebesar 75.000 itu tadi. Nah, mulai berlaku kapan ya? Sebetulnya sejak dicanangkan di SKP ini tahun 2022 yang lalu. Nah, sekalian menanggapi nggih yang di awal tadi ada besarnya 75.000 bisa turun enggak kan gitu nggih tadi. Nah, ini sedikit menyampaikan saja Mama Papa nggih. Kalau melihat peruntukannya itu nyun sewu nggih, kalau dilihat peruntukannya dan dibandingkan besarnya iuran, itu saya kira iuran ini eh, masih ringan begitu nggih, karena 1 tahun. Sedangkan peruntukannya ini ya kita nggak berharap yang jelek nggih, kita nggih berharap berdoanya sehat-sehat terus sampai anak kita semuanya besar dewasa begitu. Tapi kan kita nggak bisa menolak kehendak alam gitu nggih. Nah, kalau melihat peruntukannya itu kan kalau misalnya terjadi sesuatu itu kan peruntukannya sungguh banyak gitu nggih karena anak nanti tetap bisa sekolah dan biayanya bisa terkurangi begitu. Kalau nyun sewu kalau dibandingkan dengan 75.000 1 tahun begitu.
Nah, seandainya kok ada mama papa yang kesulitan, tetap kesulitan dengan 75.000 satu tahun, mungkin bisa disiasati mama papa. Mungkin, yang saya bisa titip nih, sebulan titip 10.000, besok titip 10.000, misalnya begitu. Itu kan bisa tidak berat nih untuk 75.000. Setahun itu kan 12 bulan nih. Nah, agak lama begitu nggih. Nah, itu mungkin siasatnya mama apa yang merasa kesulitan untuk 75.000 ini satu tahun. Itu tanggapan saya, Pak, untuk yang tadi ada yang pertanyaan terlalu berat begitu. Nggih, monggo dilanjutkan pertanyaan berikutnya, Bu Tista. Terima kasih Bu Ana. Ini ada juga beberapa yang memberikan masukan. Baik, jika memang sudah final, mohon juga disampaikan ke yayasan bahwa bagi sebagian kecil orang tua seperti saya agak keberatan meskipun di SKB ini sifatnya sosial. Namun seperti yang saya alami dengan dua anak di SD, berarti saya harus membayar dalam satu tahun 2 kali 75.000. Padahal waktu mau masuk kelas 1 dulu dijelaskan oleh suster saat wawancara orang tua hanya dibayar 1 kali. Terima kasih. Itu masukannya. Kemudian untuk pertanyaannya, izin bertanya, misal dalam tahun-tahun tidak ada orang tua yang meninggal, kami berharap kami sehat semua. Dana akan dialokasikan untuk apa, Nje? Karena mengingat ini dana cukup besar, kan sekolah bukan penyedia layanan asuransi. Begitu, Pak Heri dan Bu Ana. Yang pertanyaan pertama tadi, ya baik nanti kami tampung dulu. Ya, ini karena awalnya memang programnya tahun 2022, kemudian ada yang rutin membayar dan ada yang membayar hanya di awal saja, dan yayasan melihat ini sudah menjadi kebijakan bersama, jadi kebijakan untuk semua unit pendidikan di bawah naungan yayasan, maka eh, tetap berlanjut, dan karena di SD Madirai 1 dan 2 itu mengalami kesulitan atau mengalami masalah tentang ini selama 3 tahun yang lalu ya yang berjalan, dan akhirnya eh, tadi sudah dijelaskan Bu Ana, kami diajak bertemu dengan yayasan dan diputuskan untuk dimulai lagi secara serentak 6 kelas, 1 sampai kelas 6, itu mulainya di bulan September. Jadi eh, saya memaklumi kalau ada keberatan-keberatan, tetap kami tampung dulu, nggih. Jadi kami mencoba untuk apa mengurai dan membantu bagaimana untuk mengatasinya, untuk mencarikan solusinya. Kemudian untuk eh, pertanyaan kedua, apabila baik-baik saja, tidak ada masalah, terus kemudian uang ini nanti untuk apa? Ya nanti dari yayasan kan akan memberikan laporan. Nah, ini nanti akan dilaporkan terus. Kemudian eh, ya kita lihat nanti saja ya, nanti kita lihat setelah ada laporan dari yayasan, pasti juga akan memberi jawaban untuk apa. Jadi kalau uangnya tidak digunakan untuk apa-apa, pasti tidak digunakan untuk apa-apa. Jadi tetap ada apa namanya, ada wadah khusus ya untuk uang ini, dan ada pelaporan secara transparan, ya, itu sudah menurut saya sudah cukup. Kemudian eh, ke depan kalau ada ya tadi yang disampaikan, kalau semuanya baik-baik saja terus uangnya untuk apa, ya nanti nanti ke depan nanti baru eh, bisa disampaikan kepada yayasan untuk usulan itu. Oke, itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Ana Pak Heri. Untuk usulan-usulan dan masukannya sudah ada di kolom chat. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan, apakah yayasan sudah siap dalam pelaporan pertahunannya? Karena mengingat yang dulu belum ada pelaporannya. Kemudian yayasan melalui sekolah bisa menyampaikan ke para orang tua
secara nominal yang diterima. Contohnya, seperti dana Pangruti Wiloyo di Gereja GKRU muncul sekian yang diterima dari hasil klaim. Begitu, Pak. Ya, mungkin untuk pelaporan mungkin loh ya, mungkin ini saya nanti kan akan kami sampaikan ini ya ke yayasan. Mungkin hanya SD saja, gitu ya. Atau nggak tahu, no. Bisa jadi semua nih ya. Jadi semua unit pendidikan bisa jadi akan disampaikan laporannya. Kemudian untuk yayasan melalui sekolah bisa menyampaikan pada orang tua secara mengajukan ya pasti. Oke. Baik, karena ini program baru yang kalau Bang Ruti Loyo itu kan sudah berpengalaman lama, pastinya mereka sudah apa memperbaiki kalau ada apa ya ada kekeliruan, kesalahan-kesalahan begitu ya. Ya coba nanti kita akan eh, padukan ya kita kita belajar juga dari Bang Ruti Loyo nanti biar eh, yayasan kita beri masukan untuk masalah ini. Gitu. Ya, Pak. Jadi mungkin masukan dan usulannya intinya adalah adanya transparansi dalam pengelolaan dana nantinya. Begitu. Kemudian, Ya, apakah ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Mungkin kami persilahkan. sepertinya sudah jelas semua nih. Ini untuk beberapa pertanyaan yang tadi menjadi catatan kita, Pak Eri, sudah saya catat. Artinya nanti kita bisa ajukan ke yayasan, ngaten nggih. Oke, Tadi siap. termasuk yang kita sendiri belum bisa menjawab. Begitu, Pak Eri. Itu ada pertanyaan terakhir yang Pak dari Mami Kala 1B kan sih 5B. Iya, ini mohon dibantu Pak sedikit masukan bisa disampaikan ke yayasan. Jika ini seperti asuransi untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak, alangkah baiknya jika ditambahkan orang tua tidak hanya ketika meninggal saja, tetapi seperti yang disampaikan Ibu Cendana tadi, orang tua yang sakit parah atau cacat sehingga tidak bisa menafkahi bisa dipertimbangkan seperti ada asuransinya. Begitu. Oke, bagus ya, saya setuju. Nanti kami sampaikan ke yayasan ya. Ini karena program baru, eh, saya saya yakin tidak menutup kemungkinan bisa ke arah sana. Jadi nanti kami sampaikan ke yayasan karena ini kan kok kalau dilihat-lihat itu kan ini kok kayak mirip asuransi toh nanti lama-lama ke sana kan ada istilah klaim itu kan klaim itu kan asuransi gitu ya. Kemudian apa tadi ya tidak tahu nanti yang penting apa yang sudah diminta oleh Bapak Ibu kami sampaikan ke yayasan itu saja. Ya, Pak. Ini ada satu pertanyaan, Pak. Kalau ada dua anak dan satu anak yang ditulis penanggung nama ayahnya dan yang satu ditulis nama ibunya, apakah diperbolehkan, Pak? Kalau ada dua anak dan satu anak Nama ayahnya, ditulis satunya nama nama ibunya ibunya. oh berarti sama pertanyaan yang tadi. Jadi ini dalam satu keluarga itu ada dua anak sekolah di Madirayu, SD Madirayu, kemudian di satu lembaga yang sama ya, di Madirayu 2 misalnya, itu satu mengisi formulir nama anak pertama dengan penanggung bapak, kemudian formulir yang kedua ditulis nama anak kedua dengan penanggung ibu dan dua-duanya eh, kemungkinan bekerja semua. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan Bu Ana, itu tadi akan kita sampaikan ke yayasan. Jadi, tadi saya juga sudah menyampaikan, ini malah belum terpikirkan gitu ya, saya tadi
menyebutkan oh ini kok belum terpikirkan ya gitu ya. Nanti kami sampaikan ke yayasan, nanti jawabannya akan segera saya sampaikan ke guru kelas atau semua yang akan kami sampaikan nanti akan kami rangkum, kami share ke orang tua. Ya Pak, ini ada masukan kalau bisa dua nama orang tua dimasukkan karena takut kalau terjadi resiko di salah satu orang tua anak bisa tetap dapat manfaat gitu. Kalau Kemudian itu dulu ya saya jawab. Kalau kalau itu tidak bisa. Jadi satu formulir itu satu penanggung atau satu nama orang tua, bapak atau ibu. Hanya itu saja. Mungkin untuk mengatasi itu mungkin dengan apa masukan yang akan disampaikan ke yayasan tadi dengan dua formulir. Kalau yayasan akhirnya mengatakan, oh iya, tidak apa-apa, lah, itu bisa diatasi dengan nanti. Monggo lanjut. baik, ini ada pertanyaan lagi Pak, DSKB itu sifatnya wajib atau sukarela J? Wajib. Wajib ya Bapak Ibu, mohon maaf ini karena sudah jadi programnya yayasan ya. Terus nanti kami akan mengadakan yang namanya, aduh, mohon maaf ya ini kan ada batuk titik. Eh, apa namanya daftar ulang. Jadi nanti di semester satu penerimaan rapot semester satu dan penerimaan rapot semester 2 kenaikan kelas ya semester 2 kenaikan kelas itu nanti akan ada daftar ulang jadi untuk mengingatkan saja namanya daftar ulang sebenarnya kalau di SD itu hanya mengingatkan saja ada eh, apa kewajiban-kewajiban keuangan yang belum terbayarkan termasuk DSKB ini. Ya Pak, ini ada masukan. Eh, komite diajak meeting saja Pak dengan yayasan biar clear gitu. Ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga, eh, karena ini DSKB adalah program baru, apakah kelas 6 tetap ikut iurannya? Begitu Pak. Iya ikut kelas 6 ikut. Nah, jadi kelas 6 ikut mengingat dengan kita mengingat dengan manfaatnya tadi loh. Manfaatnya tadi. Iya. Itu ada pertanyaan sebelum komite tadi. Jadi apakah dengan demikian bisa atau dengan kelas satu nama ibu, kelas 2 nama ayah. Oh, ya sama tadi ya. Ini masih kami tampung dulu. Pokoknya nanti kita sampaikan ke yayasan ya, kita yayasan sampaikan ke yayasan karena sekali lagi itu malah belum terpikirkan oleh kami ya, ternyata. Oh iya ya, bener ya. Nanti kita sampaikan ke yayasan biar segera mendapatkan jawaban. Lanjut, Bu. Kemudian ini ada usulan Pak, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang klaim, apakah bisa dikembalikan kepada anak yang telah bla 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 seperti sistem asuransi gitu Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi tidak dikembalikan, itu digunakan untuk membantu siswa atau murid yang lain. Baik, Pak Heri, Bu Ana. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, ada beberapa catatan dan masukan ini sudah kami catat dan nanti akan kami eh, diskusikan dengan yayasan. Ada pertanyaan Pak, sekedar usul. Ini karena program baru untuk kelas 6 saat ini bisa tidak ikutkah? Begitu Pak. Tadi sudah disampaikan ya di awal wajib ya, jadi harus mengikuti, jadi harus semua kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti.
Baik, ini karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa melalui guru wali kelas, ya nanti guru wali kelas akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Boleh. Eh, Begitu Pak Yeri, Bu Ana. Iya, boleh. Baik, tidak terasa kita sudah Iya. sampai di penghujung acara sosialisasi di SKP ini. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, kemudian masukannya kepada kami. Sekarang kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada suster, Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu orang tua yang telah hadir dan ikut berpartisipasi di Zoom hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi keberlangsungan belajar anak-anak kita semuanya di SD Madirahayu. Akhir kata, saya pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kemudian untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya minta tolong Pak Andri untuk memimpin doa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Batista. Suster, Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa. Doa akan saya bawakan secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain bisa mendukung dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan sosialisasi dana sosial keberlangsungan belajar pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami terima. Kami bersama-sama boleh berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pikiran demi mendukung kelancaran pendidikan di sekolah kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap rencana dan program yang telah kami susun agar dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan para peserta didik yang bersekolah di SD Madirahayu ini. Curahkanlah rahmat dan penyelenggaraanmu supaya segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang terjalin benar-benar menjadi sarana untuk menumbuhkan iman, pengetahuan, dan karakter anak-anak kami. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, agar senantiasa berkomitmen membangun sekolah ini dengan semangat pelayanan dan persaudaraan sejati. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andri untuk doa penutupnya. Sekali lagi kami dari sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan dan meluangkan waktu pada Zoom kali ini. Selamat malam.